datang kembali di Sine Art Podcast Jaya Selalu di Udara. Jadi episode kali ini kami akan membahas tema mengenai dunia virtual dan dunia nyata. Nah, kali ini kami kedatangan bintang tamu yang sangat cantik dan luar biasa, yaitu Cindy dan Datna. Kabar kalian tuh gimana? Kesibukan kalian selama libur ini gimana tuh? Jalan-jalan kah? Gimana? Untuk saya sendiri, karena saya masih ada UAS satu mata kuliah, jadi untuk kesibukan akhir-akhir ini kita sudah memfokuskan untuk pembuatan produk di mata kuliah kewirausahaan. Kalau Ratna gimana? Kalau saya ya, akhir-akhir ini kesibukannya mungkin jalan-jalan terus gitu. Jadi kegiatan UAS juga sudah selesai, terus kuliah juga diliburkan. Jadi mau apa lagi gitu. Jadi sekedar jalan-jalan aja. Jadi sesuai dengan tema kita kali ini, kita membahas apa? Tentang dunia virtual dan dunia nyata. Nah, dunia virtual ini menurut kalian tuh seperti apa sih? Kalau menurut saya dunia virtual itu berkaitan khusus dengan dibilang internet gitu ya. Jadi kayak sistemnya tuh kayak online gitu. Selama kalian kuliah nih, seberapa sering sih pakai yang kayak tools AI buat tugas gitu? Kalau dari saya sering banget sih, karena ini juga memudahkan kami sebagai mahasiswa itu membantu dalam mengerjakan tugas-tugas. Contohnya saya sering sekali memakai chat GPT itu kan untuk membantu tugas-tugas maupun jawaban-jawaban saya. Iya, karena AI sendiri tuh benar-benar sangat membantu ya. Kita bisa mencari referensi, kemudian kita bisa sekarang sendiri untuk membuat poster saja kita bisa menggunakan AI ya. Jadi dengan bersyukur sekali kita. Ya, jadi AI itu AI itu kita gunakan buat referensi ya guys, jangan langsung dikopas-kopas gitu ya, itu tidak bagus. Jadi kayak bagaimana teknologi dan medsos itu mempengaruhi kehidupan kita untuk sekarang ini. Itu semua ada plus minusnya ya, karena kan kita sebagai mahasiswa itu ada plusnya, ada minusnya. Pokoknya pintar-pintar kita aja bagaimana kita menggunakan itu. Ya, untuk plusnya sendiri kan kita sekarang dimudahkan untuk mencari referensi, mencari jurnal-jurnal. Sudah banyak tuh jurnal yang dapat diakses secara gratis. Kemudian negatifnya sendiri tuh seperti adanya chat GPT. Dengan mudah kita mungkin yang pemalas mengerjakan tugas langsung, ya kopas-kopas aja, yang penting kan kita sudah selesai gitu kan. Jadi pintar-pintarnya kita. Terus bagaimana perbandingan kayak, apalagi kan kita mulai virtual itu mulai sejak COVID ya, itu semua itu berubah, kayak terus kuliah, sekolah, kerja semua dilakukan tuh di rumah. Nah, perbedaannya tuh gimana? Kayak sekolah yang secara offline dan secara online. Kalau menurutku itu lebih enak secara nyata sih daripada secara online, karena itu kalau secara online itu dia tuh banyak, kalau menurut saya ya, itu banyak kurangnya, banyak minusnya, karena gimana kita nggak bisa tatap muka langsung, dan mungkin kalau misalnya kita lagi Zoom ini, nah belum tentu kan kayak on kamera itu belum tentu dia tuh mendengarkan secara langsung, jadi dia sambil rebahan, sambil tiduran, kayak gitu. Jadi banyak sih minusnya kalau lewat virtual ini. Ya, kurangnya efektivitas dalam pembelajaran. Kita kurang memahami materi karena kita hanya mendengarkan suara. Sedangkan orang tuh biasa lebih fokus kepada orang yang memberi materi dengan sekalian mendengarkan kan. Sedangkan untuk mendengarkan aja kita sebentar sudah merasa bosan, sudah kita bisa off kamera. Secara nyata juga kan kita biasanya di kelas itu biasanya kan mengantuk ya, apalagi kalau di virtual yang nggak diawasi ya, sama ini dosen atau guru. Menurut kalian kenapa tuh kita tuh harus bijak menggunakan teknologi, atau di daerah digital sekarang itu kenapa kita harus bijak menggunakan teknologi yang ada? Jadi menurut pendapat saya sendiri, teknologi itu kan luas ya, apalagi untuk internet sekarang tuh mudah sekali diakses oleh anak-anak muda. Seperti kita juga, kalau kita tidak menggunakan teknologi dengan benar, kita bisa mendapatkan apapun itu di internet. Sekarang saja sudah banyak sekali berita-berita yang
hoax yang beredar. Untuk kita sendiri, kita harus pintar dalam memilah berita. Itu kan juga berkat teknologi ya, kita bisa mendengar, bisa mendapatkan berita dengan mudah. Jadi sebagai sebagai pengguna, kita harus pintar dalam menggunakan teknologi yang udah ada begitu, yang udah disediakan. Nah, kalau Ratna sendiri gimana? Sama sih, kita kan apalagi kita sebagai mahasiswa kita harus bijak nih menggunakan internet, nggak boleh kayak menyebarkan hoax yang terlalu, apalagi itu bukan kenyataannya. Jadi kita harus pintar nih, kita harus mengelola dulu ini isunya bener atau tidak. Jangan asal ini ya guys, jangan asal share sesuatu yang belum pasti ya. Terus Lebih bijak lagi menggunakan. bijak lagi, kita ketahui dulu ini informasinya betul nggak, benar nggak, baru bisa kita sebarkan ke yang lain. Nah, bagaimana menurut kalian tuh peluang dan tantangan menghadapi dunia virtual digital tuh dari perspektif mahasiswa tuh gimana? Tantangan gitu loh. Kalau tantangan ya itu tadi kayak banyak yang salah mempergunakan, asal copas tugas. Nah, ada kita yang kayak usaha tapi ada teman lain kayak enak sekali gitu. Untuk tantangannya sendiri di sini kan kita di apa sih namanya, diperas tuh, kayak Apa? kayak di gini loh, kayak kita tuh dipaksa untuk berpikir kritis ya. Nah, kalau di sini tuh tantangannya tuh apa ya? Kita tuh era digitalnya tuh baru mau menanjak di 4.0. Ya, jadi kita agak ketinggalan, guys. Itu tantangan tersendiri juga buat kita semua untuk meningkatkan kualitas teknologi yang ada di sini. Nah, gitu. Ya, kan kalau di luar kayak Jawa, di daerah Sulawesi lain tuh sudah ini di 5.0. Kalau kita ini tuh baru di 4.0 gitu. Ini untuk buat kita semua itu apa ya, mengembangkan teknologi untuk mencapai di 5.0 gitu ya guys. Gitu. Jadi untuk kita semua kita harus memanfaatkan teknologi sebaik-baik mungkin, jangan digunakan dengan hal-hal kriminal. Soalnya untuk sekarang tuh di dunia nyata, di dunia digital itu banyak sekali kriminal. Betul kan guys? Banyak sekali bully. Dan itu bully tuh sangat-sangat merusak mental orang. itu lebih merusak daripada kalau fisik. Kalau fisik kan kita bisa ini. Kalau bully itu udah susah banget sih, itu jatuhnya ke mental, belum tentu anak itu mentalnya tuh kuat gitu. Jadi kalian bijak-bijaklah menggunakan dunia virtual ini atau dunia online. Ya, di dunia nyata juga kita harus berperilaku baik begitu loh, sebagai kita mahasiswa. Ya, kita harus kerja mengerjakan tugas dengan baik begitu. Guys, sepertinya pembahasan kita kali ini sudah selesai. Jadi untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share ke semua nenek tante semualah yang kalian kenal. Dan jangan lupa follow akun Instagram dari Cineart Podcast, yaitu cineart_merauke sama underscore lagi ya. Oke guys, sekian dari kami, sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Ratna sama Vindi yang sudah meluangkan waktu untuk membuat podcast ini. Cineart Podcast, jaya selalu di udara.